Pak Sunardi ini belum dimulai sudah bertanya dan banyak, Pak. Luar biasa. Jadi kayaknya memang model pertanyaan atau model uji ini gitu ya, itu memang model yang masih jadi tanda tanya lah. Jadi belum dimulai aja itu sebenarnya sudah banyak sekali yang ingin ditanyakan. Cuma kalau tadi saya lihat gitu ya, memang pertanyaan Pak Sunardi itu sebenarnya sudah terforecasting gitu loh oleh Pak Denis. Jadi dia sudah bisa membayangkan kayaknya ini nih yang bakal ditanya. Diramalkan gitu pertanyaannya. Ya, memang begitu Pak. Kita setiap ini uji OSEL ini memang banyak orang kan skeptis ya Pak. Skeptis karena kita sudah terlalu terdoktrin ya, mungkin terdoktrin dengan udah uji beban pada pondasi Kentledge, pokoknya Kentledge. Bahkan reaction pile pun ya sebenarnya sama, itu masih banyak yang bertanya gitu. Reaction pile enggak, pokoknya saya mau Kentledge gitu ya. Karena maunya yang bisa, kalau tidak terlihat maka tidak bisa dipercaya gitu. Tapi harapannya sih tadi dari penjelasan saya perihal uji beban tanpa beban, oh ternyata bebannya itu ada, hanya bentuknya aja yang berbeda sih, gitu kan ya. Kalau lihat pertanyaan Pak Sunardi ini, dia kan nanya tuh, apakah konsep metode ini adalah segmen tiang bagian bawah dari OSEL sebagai kontra beban, sebagai pengganti beban? Ini yang tadi terjawab gitu ya. Nah ya, betul. Jadi sebenarnya nggak harus di bawah ya, kita bisa kombinasikan gitu. Friksi yang atas, kemudian yang bawah friksi plus end bearing, atau kalau mau full end bearing lawan friksi juga bisa. Nah itu tadi, itu bergantung bagaimana kita mendesain agar mendapatkan level di mana kombinasi yang seimbang. Maaf Pak Budi, ini pertanyaannya bisa lihat di mana ya? Di Q&A di publish. Oke, coba ya. Paling atas. Ya. Paling atas. Udah ketutup sama pertanyaannya Pak Sunardi semua ini. Siap. Kemudian pertanyaan kedua, bila demikian apakah sama dengan konsep pile reaction method? Konsepnya kurang lebih sama gitu ya. Konsepnya karena ya itu tadi aksi dan reaksi gitu. Kalau reaction pile aksinya itu diberikan tekan pada tesnya, reaksinya itu ke tarik dari reaction pile. Nah, kalau ini ya aksinya sama ya, mau dari ke atas ke bawah gitu ya, tahan friksi, tahan end bearing. Terus pertanyaan ketiga, kondisi seperti apakah yang memang layak atau tidak ada pilihan lagi? Ah, ini nanti akan kita jawab di topik ketiga nih, gitu ya. Kondisi seperti apa memakai OSEL? Topik ketiga harapannya akan terjawab. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana dari sisi efisiensi ekonomis biaya? Ah, sama nih Pak. Topik ketiga ini juga akan kita detailkan, kita jawab. Ini Pak Denis benar-benar engineer. Dia bisa meraba-raba apa yang bakal ditanya gitu kan. Kita engineer itu secara tidak langsung magician Pak. Ya kan tadi kan precision guesswork gitu. Kita melakukan precision guesswork. Terus itu bukan dukun Pak, nanti dibongkar sama pesulap merah nanti. Oh iya, itu lagi viral itu Pak. Nomor 5, apakah bisa diterapkan pada tiang pancang? Wah, ini juga cocok. Ini juga akan saya jawab itu Pak. Di slide-nya ada itu. Terus prinsipnya bisa gitu ya. Sebagai ini bayangan prinsipnya itu bisa dilakukan. Pertanyaan ke-6, apakah metode OSEL ini cocok diterapkan pada tanah lunak yang dalam, di mana NSPT mulai meningkat misal di kedalaman 70. Wah, ini juga kebetulan sekali nih semuanya ini. Itu di contoh kasus kita nanti ada case-nya di mana kondisi tanah lunak itu sangat dalam. Gitu. Ada case tanah lunak kurang lebih
25 sampai 30-an meter tanah lunak gitu. Bisa Pak, prinsipnya bisa. Terus apakah efektif pada tipe tiang end bearing atau kombinasi end bearing dan friction dan bukan pada friction pile? Nah, ini selama kita bisa hitung dan itu dia bisa balance, misalkan kalau misalkan kita mau tes 1000 ton, end bearing pile, misalkan end bearing pile-nya itu 500 ton dan friksinya 500 ton, maka itu bisa balance. Tapi kalau misalkan tiangnya itu pada kondisi tanah lunak kemudian tiba-tiba pada tanah keras atau duduk pada batu, maka itu kemungkinan besar tidak bisa dilakukan karena friction-nya akan tidak cukup besar untuk melawan end bearing gitu. Jadi pada case-case seperti itu ini tidak bisa. Apakah keberhasilan dari metode OSEL ini adalah penurunan pada segmen bagian bawah dari OSEL menghasilkan nilai penurunan mewakili sama dengan penurunan soil pile interaksi dengan kondisi sesungguhnya dari metode tes tanpa OSEL? Nah, ini kalau keberhasilan dari metode OSEL ini adalah penurunan segmen, tidak segmen tiang bagian bawah gitu ya, karena ini adalah kombinasi dari downward movement dan upward movement. Jadi bukan segmen bagian bawahnya aja. Jadi sudah ada metode untuk mengkonversi dari upward dan downward sehingga kita peroleh kurva untuk menggambarkan metode pengujian kalau dari atas tadi ya. Jadi metode Osterberg, Smartman, dan metode load transfer itu untuk mengakomodir perbedaan pembebanan. Gitu. Apabila demikian, bagaimana mengatur letak OSEL sepanjang segmen bagian bawah sehingga bisa mewakili metode tanpa OSEL? Apakah hanya berdasarkan perhitungan data tanah saja bisa mengingat harga alat maupun biaya pengadaan tiang mahal bila dilakukan tes ulang gitu ya. Jadi mengatur letak OSEL ini betul Pak adalah menjadi poin kritis ya. Jadi kalau memang tidak dimungkinkan, artinya tidak ditemukan kombinasi yang balance antara friction dan end bearing gitu ya, maka jelas metode ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi ya jangan ngapain karena kita sudah tahu nih ramal, ini nggak akan cukup gitu ya. Kita jangan paksakan menggunakan metode ini gitu loh. Terus pertanyaan ke-9, apakah perlu dilakukan pemasangan VWSG? Ini. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang komprehensif, hasil yang akurat, hingga kita mau benar-benar dapat kurva equivalent top load yang menggambarkan kondisi real pada saat pembebanan dari atas, yes, kita bisa lakukan pemasangan VWSG. Dan sangat direkomendasikan Pak, gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita masih dalam tanda kutip masih belum percaya dengan uji ini, gitu ya. Itu sangat direkomendasikan. Tapi kalau misalkan kita yang sudah cukup confidence dengan uji ini dan sudah menerima uji ini gitu ya, maka rasanya untuk karena kan ini investasi lagi ya, pemasangan VWSG gitu ya, maka itu kita bisa menggunakan dengan metode yang tadi ya, metode Osterberg itu sudah cukup mewakili karena banyak paper di luaran sana mempublish, pokoknya hingga ujungnya itu kurang lebih metode Smartman itu ternyata cukup oke untuk pendekatannya. Nanti juga saya ada dan kita sendiri melakukan pembuktian itu. Jadi ada satu tiang nanti di studi kasus kita lakukan semuanya. Ada kita pasang instrumentasi, dan instrumentasinya juga bukan instrumentasi main-main gitu ya. Ada fiber optik di sana, di mana load transfer itu benar-benar bisa terdetail secara menerus. Terus pertanyaan 10, bagaimana meyakini proses mulai dari pembesian, pemasangan alat, install dalam lubang hingga pengecaran tidak menyebabkan kerusakan alat? Apabila terjadi kerusakan alat, damage dan diketahui melalui proses checking setelah pengecoran, bagaimana mengatasinya? Oke.
Kalau ini memang membutuhkan pemasangan alat ini special case, memerlukan apa ya namanya, bukan hanya sekedar pasang, tidak. Jadi memerlukan pengawasan dan juga edukasi, ini yang paling penting. Jadi selama kita masang di sini, kita selalu minta kita duduk bareng dulu, baik itu dari kontraktor, baik itu dari owner, gitu ya, terutama kontraktor bornya. Ini benar-benar harus diedukasi, bukan sekedar seperti ugal-ugalan gitu ya. Kadang kan angkat besinya ugal-ugalan gitu ya, masang besinya ugal-ugalan gitu. Nah, nanti sini juga ada tuh contohnya. Memang kalau kita edukasi dengan baik, itu semuanya bisa berjalan dengan baik lah gitu Pak ya. Memang ujung-ujungnya sebenarnya ini lebih kepada pengawasan. Dan kita tidak memberikan kayak semacam orang yang tanpa pengalaman, tanpa itu pasang hanya berdasarkan gambar, enggak. Gitu. Membutuhkan special skill di sini. Terus apabila terjadi damage, pengecoran, bagaimana mengatasinya gitu ya. Nah, terjadi damage ini mungkin kalau saya telaah lebih dalam, misalkan terjadi damage pada si selnya, pada si jacknya. Ini kemungkinan sangat kecil. Kenapa? Karena tadi satu kita sudah proteksi dia gitu ya, dari ada corong-corongnya, sehingga pada saat memasukkan pipa treni si selnya itu tidak terpukul-pukul gitu ya sama si pipa treni gitu. Jadi harusnya itu aman. Kemudian yang kerusakan yang mungkin terjadi adalah pada si hydraulic hose gitu ya. Pada hydraulic hose, tapi hydraulic hose itu kita pasang di sepanjang tulangan rebar. Nah, jadi hydraulic hose-nya pun itu akan terproteksi dari rebar. Gitu. Jadi harusnya so far dengan pengawasan, ketelitian, dan metode yang baik, kemungkinan rusak ini memang harusnya sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Gitu. Kecuali bekerja dengan mungkin ya kontraktor yang baru pertama kali ngerjain bore pile. Itu mungkin agak sulit gitu ya untuk mengaplikasikan metode. Tapi bisa selama memang mau mendengarkan arahan, mau mendengarkan guidance dari kita sih gitu. Terus pertanyaan selanjutnya,
Orang geotek itu selalu baik lah. Tidak ada yang bagus banget. Yang ada itu cuma bagus banget sama bagus gitu. Tapi tentunya kita harus pilih tergantung kepada jenis tanah gitu ya. Terus nanti lihat juga ada potensi-potensi apa di lapangannya. Nah, itu juga perlu untuk kita jadi pertimbangan lah. Gitu. Nah, kalau mengenai lot test ya semua harus di lot test. Aturan kan ngomongnya begitu. Sebaiknya selalu ada lot test yang bisa untuk memastikan kondisinya. Soalnya banyak teman yang nanya tuh, yang model jack-in gitu ya. Pak, kalau jack-in nggak perlu dites lagi dong, kan sudah pakai hidrolik. Gitu. Kan beda pembebanan yang cuma dibebani 3 detik, 15 detik dengan yang nantinya akan permanen. Nah, load test kita yang biasanya, yang model OSEL atau model 1143 gitu ya, itu memang semuanya kita pakai supaya termodelkan kondisi sesungguhnya. Bebani dia 12-24 jam, sampai creepnya itu kecil sekali. Mungkin begitu sih, tambahannya dikit. Ya. Pak Denis, kalau letak OSEL-nya sendiri itu apakah ada perhitungannya tergantung jenis tanahnya atau gimana, Pak? Wah, itu udah diperkirain juga sama Mas Denis. Betul, Pak. Jadi serius, dia itu bisa. Teoritisnya betul, Pak. Teoritisnya kita hitung lah daya dukung pondasinya, gitu ya, friksi and bearing. Kemudian kita cari di mana letak yang seimbang. Nah, kenyataannya setelah mungkin sekian 3 tahun gitu ya kita tes ini, saya menemukan, ini masih hipotesis saya sih. Walaupun ternyata kedalaman itu adalah balance, kita juga perlu memperhitungkan kekakuan. Dalam artian kekakuan gabungan antara si tanah dan si tiang. Ini akan mempengaruhi perilaku kurvanya. Jadi kita bisa perbaiki lagi letaknya dengan memperhitungkan kekakuan agar si pergerakan ini itu balance, sehingga kita tidak perlu lakukan ekstrapolasi, Pak. Tadi kan limitasinya ya, bayangkan kalau masih linear, satunya udah begini gitu ya. Nah itu kalau kita hitung pakai Osterberg, bisa jadi bebannya malah kurang. Kita mau ekstrapolasi bingung, Pak. Ekstrapolasinya mau begini, mau panjang. Nah itu perlu memperhitungkan juga kekakuannya. Itu hipotesis saya sih. Memang masih memerlukan pembuktian. Tidak hanya cukup hanya di balance di kapasitas, tapi rasanya juga perlu ada balance di kekakuannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak lanjut pertanyaan lagi, Pak. Dengan adanya sel pemisah segmen bawah sel dan atasnya untuk jangka panjang, bagaimana pengaruh terhadap kekuatan utuh tiang jika terjadi kerusakan pada selnya? Ini seperti tadi pada animasi kita lihat bahwa pada saat si tiangnya itu kan pecah gitu, Pak ya, kebelah gitu kan. Nah itu kan kita isi lagi dengan growth. Kemudian muncul pertanyaan, loh kan nggak ada pembesiannya, tidak ada itu, harusnya jadi tidak ada besinya kan Pak ya, kan kita pecah hanya ada osel di situ. Pembesiannya dari mana dong kekuatannya gitu ya. Nah kalau kita bicara pembesian maka kita bicara pada beban lateral gitu ya. Umumnya osel itu karena kita taruh di bawah, jauh di bawah gitu ya, jauh di bawah titik kritis pada saat terjadi beban lateral. Karena kalau saya tidak salah gitu ya, defleksi pada tiang itu pada saat terjadi beban lateral umumnya hanya hingga terjadi paling panjang itu 5D ya Pak Hasan ya, kalau nggak salah ya. 5D dari tiang itu adalah sudah fixity point-nya, dan turun ke bawah itu sudah tidak ada lagi beban lateral. Kalau misalkan masih ragu, sebenarnya osel itu kan adalah sebuah hydraulic jack, sebuah sistem gitu kan, di mana itu adalah besi sebenarnya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung karena dia ada piston itu kan dia sudah juga merupakan perkuatan di situ. Dia tidak coplok ya kan, tidak coplok gitu. Jadi dia juga tetap menjadi memegang si segmen tiang atas dan segmen tiang bawah. Gitu. Harusnya itu menjawab ya.
Kemudian dari Ibu Yuliana Putri, apabila dibandingkan antara pengujian bidirectional static load test dengan pengujian daya dukung lainnya, seberapa persen efektifkah hasil pada pengujian tersebut? Dan apabila dibandingkan dengan perhitungan empiris, perhitungan apa yang sesuai dengan pengujian tersebut? Apakah sama dengan pengujian daya dukung lainnya? Yes, ini efektif, jelas ya, jelas efektif gitu ya. Apalagi nanti kita bahas benefitnya akan lebih efektif lagi. Terus dibandingkan dengan perhitungan empiris, apakah sama dengan pengujian daya dukung lainnya? Ini perhitungan empiris sama dengan, maksudnya gimana ya? Apabila dibandingkan dengan apakah perhitungan apa yang hasilnya? Prinsipnya teori sama pengujian itu sama enggak? Kalau ya, maksudnya adalah desain pondasi gitu ya, pengujian desain pondasi dengan hasil aktualnya. Kalau ini balik lagi sih, sejauh ini tidak ada perhitungan daya dukung pondasi yang akurat ya Pak ya. Kita hanya bisa mendekati itu, at least hanya ada dua, bebannya itu oke atau tidak oke. Kita tidak pernah cari akurat. Jadi selama kita tahu data tanahnya itu benar, kita tahu jenis tanahnya benar, dan kita memilih formula yang sesuai dengan jenis tanahnya, maka desain dan hasil pengujiannya pun tentunya harusnya comparable gitu ya. Dengan catatan proses konstruksinya pun benar, karena jangan lupa bahwa proses konstruksi ini memegang poin penting dalam pondasi tiang. Kalau kita sudah milih formulanya benar, data tanahnya benar, tapi proses konstruksinya itu salah, gitu ya, nah, pasti hasilnya nggak cocok, gitu. Apakah ada device untuk pengujian yang ditanam sebelum pondasi dicor? Artinya metode hanya bisa pada bore pile, bagaimana dengan pondasi spoon pile? Nah ini sama seperti yang tadi, ya device itu ditanam, jadi ada hydraulic jack yang ditanam pada bore pile. Kalau pada pondasi tiang pracetak bisa, kita hanya butuh bawa itu, tapi kita masangnya di plan. Kita pasang di pabrik ya, kita pasang di pabrik betonnya sebelumnya gitu. Terus Ibu Elvera gitu ya. Halo Bu. Aduh, ini kebetulan saya kenal nih Bu Elvera. Berapa beban maksimal untuk bentuk konus dan donat? Oke. Bentuk konus itu satu konusnya kurang lebih 1000 ton. Ya, dan konusnya itu kecil-kecil sih bentuknya. Jadi bisa dimodifikasi, mau beban berapa ya kita tinggal pasang. Konusnya kita tambah. Bentuk donat itu bisa sampai kurang lebih 2.500 ton. Gitu ya, 2.500 ton. Nah, itu kali 2 loh. Jadi bisa sampai 5.000 ton ya. Jadi memang uji OSEL ini buy one get one. Kita beli OSEL beban 500, kita bisa tes sampai 1.000 ton gitu ya. Beli OSEL kapasitas 1.000 ton bisa tes sampai 2.000 ton. Apabila tiang pondasi didesain untuk metode konvensional, bagaimana posisi bisel di dalam keranjang besi? Ya itu tadi kita perlu cek ya. Kita perlu cek apakah posisinya itu ada yang kondisi balance. Terus mungkin kita lanjut lagi ya Pak ya. Kita lanjut lagi ke topik ketiga, dan rasanya ini pertanyaan saya lebih banyak ke pertanyaannya nggak berhenti juga sih Pak. Banyak ke topik ketiga nih rasanya nih. Iya. Nanti kalau pertanyaannya nggak nyambung ke OSEL, saya bantu jawab via ketikan aja ya. Wah, thank you Pak. Siap Pak. Siap. Sambil Pak Denisnya nanti menjawab yang bagian OSEL lah. Saya ketik aja, nyambi. Nah ini topik ketiga. Ini adalah pasti ujung-ujungnya pertanyaannya adalah apa benefitnya gitu ya, apa kelebihannya dibanding dengan metode konvensional. Saya bilang kita perlu mengambil keuntungan dari metode ini ya. Kenapa? Karena satu, metode ini time saving. Time saving karena satu, ujinya itu cepat,
persiapannya juga cepat, ya kan? Setelah pengecoran kita tidak perlu lagi setup apa-apa lagi, cuman tunggu betonnya curing gitu. Lain kayak metode Kentledge yang perlu setup blok betonnya, kemudian belum lagi kalau ada perbaikan tanahnya untuk dudukan konkrit bloknya. Kalau metode reaction kita perlu pengelasan gitu ya. Belum lagi kalau tidak ada tiang reaksinya, kita perlu bikin tiang reaksi, makan waktu, sehingga metode ini saya bilang sangat-sangat time saving. Gitu. Terus dalam tanda kutip beban tidak dibatasi gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kasus kita tes di uji fondasi ini, kalau misalkan kita lihat, oh ini fondasinya masih kuat gitu ya, tidak ada salahnya ya sudah kita coba lagi naikkan bebannya. Lain halnya kalau dengan metode konvensional, kita sudah siapkan bebannya itu sesuai dengan beban uji kita. Kalau di sini adalah karena dia selnya ditanam gitu ya, dan di mana kapasitas selnya itu relatif besar, kita bisa lanjut uji tersebut hingga ya kita misalkan 1000 ton kuat, ya sudah kita sampai 1200 masih kuat, kita coba lagi hingga limit dari si selnya gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Terus kemudian sederhana dalam pelaksanaan. Ini benar-benar sederhana sekali pelaksanaannya, hanya selesai konstruksi kita hanya perlu siapkan pemasangan alat ukur. Jadi simple, menghemat tempat, yes. Untuk kondisi-kondisi di mana proyek-proyek kalau bangun jalan tol atau misalkan elevated road di area yang sudah banyak penduduk atau sudah ada jalan di kiri kanannya, kita mau bikin elevated di tengah, maka metode OSEL ini rasanya menjadi opsi terakhir gitu ya untuk uji beban. Karena kalau misalkan kita pakai blok beton, satu yang pasti safety issue, bahaya kiri kanan kita sudah ada jalan yang masih orang masih lalu lalang gitu ya. Kemudian kalau reaction pile, kalau misalkan ternyata konfigurasi pondasinya itu tidak memungkinkan, misalkan pondasinya hanya 4 ya kan, 2x2, kita mau reaksi bagaimana gitu. Betul bisa kalau kita pasang unused pile, tapi balik lagi itu cost lagi ya kan. Terus nah ini yang kemungkinan akan disuka banyak orang, apalagi kalau kita bicara proyek gedung besar, uji yang disyaratkan SNI luar biasa banyak ya kan. Nah ini dapat dilakukan simultan, jadi tidak terbatas dari alatnya, toh kan alatnya sudah terpasang, semua selnya sudah terpasang. Lain kalau metode Kentledge, satu set alat ya hanya untuk satu set pengujian gitu ya. Jadi harus rotasi, pindah-pindah, betul bisa kalau kita alatnya banyak. Tapi kalau alatnya sedikit, belum lagi memakan tempat. Kalau tes, bayangkan untuk uji Kentledge itu kurang lebih kita butuh space antara 6x6 hingga 12x12. Bayangkan kalau dibutuhkan untuk 10 tes, kalau misalkan ada 10 alat, maka mungkin proyek tersebut akan penuh dengan blok beton gitu ya. Tapi kalau uji OSEL ini ya sudah hanya ada tiang saja dan tidak makan tempat, dan kita bisa lakukan tes ini bersamaan gitu. Dan selanjutnya ini ada safety. Jelas ini safety gitu ya. Karena bebannya ada di dalam, tidak mungkin dia roboh, tidak mungkin dia failure gitu ya. Ini sangat safe sekali. Nah, ini salah satu keuntungannya. Kalau pile dengan cut off dalam, kalau metode konvensional, kita perlu cor dia sampai ground level gitu ya untuk tes. Atau kalau mau tes dengan kondisi cut off, kita harus nunggu dia sampai gali gitu kan. Tapi kalau dengan metode bidirectional test, ini kita bisa tes pada kondisi cut off tanpa perlu casting dia hingga atas gitu. Jadi bisa tes sesegera mungkin di kondisi cut off. Jadi cukup stop cornya itu sampai cut off level. Yang nanti nongol keluar hanyalah besi tel-telnya untuk pengukuran dan juga selang hidroliknya keluar ke atas. Dan ini selanjutnya keuntungannya offshore load test ya.
Offshore load test, bayangkan kalau misalkan kita pondasi offshore, apalagi preliminary load test, belum ada pondasi lain, kita hanya ingin ngetes satu tiang dulu, gitu. Maka metode ini menjadi sangat-sangat murah, ya. Kalau offshore, cost-nya jangan kita komparasi dengan di onshore, commercial project. Offshore ini cost-nya nggak main-main. Gitu. Nah, selanjutnya adalah monopilot test. Kalau tiangnya itu hanya single, bayangkan kalau tiangnya single, one pile, one column gitu ya, bagaimana kita mau ngetesnya? Kan dia nggak ada temannya gitu ya. Apalagi kalau monopile ini pasti bebannya luar biasa besar. Bebannya 2.000 ton, 3.000 ton, 5.000 ton. Metode Kentledge, yes betul bisa, tapi bayangkan kalau monopile ini adalah untuk project di jalan, elevated road, itu balik lagi sangat tidak memungkinkan jadinya metode konvensional. Nah, ini untuk para peneliti gitu ya. Ini sangat mungkin data ini sangat berharga. Jadi dengan metode OSEL ini kita bisa cek si long term behavior dari si pondasi. Maksudnya gimana long term behavior? Karena dia itu tidak memakan tempat, ya kita bisa bebani dia sepanjang waktu yang kita mau ya, tanpa mengganggu, prinsipnya tanpa mengganggu proses konstruksi gitu. Ya selama sudah dibebani, kita tutup kerannya, ya sudah, kita tinggal amati settlementnya untuk ngecek apakah ada creepnya gitu ya, jangka panjang, dan juga kita bisa cek bagaimana perilakunya pada kondisi drain misalkan ya kan. Kan selama ini uji pondasi itu karena prosesnya relatif singkat, kita tidak bisa mengamati kondisi drain pada tanah. Jadi kalau pada OSEL, kalau mau diamati bisa gitu ya. Misalkan kita sudah bebani hingga beban maksimum, sudah kita tinggal matikan pompanya, kita tahan dia selama yang kita mau ya. Nanti kita bisa amati bagaimana perilakunya. Mau ditahan seminggu bisa aja, nggak masalah. Kita tinggal tutup kerannya, sudah kita amati langsung settlementnya gitu ya, displacementnya. Tapi kalau metode konvensional, tidak mungkin kita mendiamkan si Kentledge itu seminggu gitu ya, nggak mungkin gitu. Apalagi kalau lahannya sempit ya, nggak mungkin kan 1 minggu kita nongkrongin untuk blok beton aja. Gitu. Jelas ini benefit-benefit yang kita pakai, yang kita dapatkan dari uji ini. Dan yang terakhir adalah benefit ini dia. Mungkin ini yang ditanyakan, bagaimana perihal cost-nya? Kan itu kita beli sel. Sel itu mungkin bayangan kita itu kan mahal. Nah ini adalah perbandingan metode konvensional dan metode OSEL dari segi cost-nya, cost terhadap beban gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, di beban-beban kecil ya, di bawah 10 meganewton atau di bawah 1000 ton, metode konvensional itu relatif masih lebih murah gitu ya. Kemudian kurang lebih di beban, saya bilang ini ya beban 1000 ton lah ya. Di beban 1000 ton, metode konvensional dan metode bidirectional ini itu harganya equal. Jadi biayanya sama. Nah, semakin besar beban, di mana metode konvensional akan semakin mahal, metode bidirectional load test ini akan cenderung turun. Dan perbedaannya itu akan sangat jauh sekali. Gitu. Tapi kalau kita bicara proyek di Jakarta dengan beban-beban kecil gitu ya, jelas metode konvensional itu masih relatif lebih murah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita tes jacking gitu ya, di mana bebannya sudah ada, kita tidak perlu lagi beli-beli apapun, hanya datangkan main beam, tes selesai gitu ya. Tapi di case untuk beban-beban besar, ini metode bidirectional load test akan menjadi opsi yang efektif dan efisien dari segi pekerjaan, segi waktu, dan juga segi biaya. Tentunya metode ini bukan tanpa keterbatasan ya kan. Tadi sepanjang presentasi ada tersirat saya memberikan keterbatasannya.
Yang pertama adalah ini sel sekali pakai, gitu ya. Jadi ini akan dibuang, gitu ya. Tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa diambil lagi, gitu. Dan ini tadi advance teknologi yang dimana betul kata tadi Pak, ada pertanyaan tadi bahwa ini memerlukan perhatian khusus, memerlukan apa ya namanya, pengecekan detail, kita memerlukan pengawasan detail karena ini advance teknologi dan ini tidak ada remedialnya. Jadi sekali kita pasang, mau tidak mau apapun itu yang akan terjadi kan gitu ya. Kalau rusak selnya sudah kita tidak bisa tes gitu, terbuang. Maka dari itu ini salah satu keterbatasan. Yang lain kalau metode top load misalkan kita tes amit-amit gitu miring, nah kita masih bisa bongkar, kita perbaiki, kita tes lagi ya kan. Terus kemudian kalau keterbatasan selanjutnya, nah ini membutuhkan balance point. Nah balance point ini yang menjadi poin kritis. Salah saja kita menentukan balance point ini, maka uji ini tidak efektif. Artinya bukan gagal ya. Tiang itu tidak gagal kalau kita salah menentukan balance point, tetapi pengujian beban uji yang kita ingin capai itu menjadi tidak tercapai. Nah, terus keterbatasan selanjutnya adalah equivalent top load analysis. Nah, ini menjadi keterbatasan. Kenapa? Tadi kalau misalkan kondisinya itu masih linier, salah satu kurva, entah yang ke atas atau ke bawah masih linier, itu hasil penjumlahannya nanti kita nggak ketemu beban di kita, tapi itu bisa diakomodir dengan kita lanjutkan pengujiannya hingga nanti setidaknya diketemukan beban yang ekuivalen gitu. Terus not applicable for certain condition. Nah tadi dari pertanyaan saya sudah sempat singgung, tidak dapat diaplikasikan pada kondisi tertentu. Kondisi tertentunya itu gimana? Ini pada kondisi tiang full end bearing tanpa friksi. Gitu. Ini jelas kita tidak bisa lakukan, gitu ya. Jadi tiang pada tanah lunak, misalkan tanahnya lunaknya 5 meter dan langsung ketemu batu, fondasi tiang kita hanya 5 meter duduk di atas batu, jelas ini tidak bisa dilakukan. Terus apakah terbatas untuk tiang bor? Nah ini pertanyaan yang selanjutnya akan terjawab di sini. Tidak. Jadi tidak terbatas pada tiang bor. Ini bisa diaplikasikan pada tiang pancang. Di sini diaplikasikan pada tiang spoon pile gitu ya. Ini diaplikasikan pada tiang square pile. Jadi perlu kita tanam dulu si selnya, tapi kita tanamnya itu di pabrik. Kita perlu ke pabrik tiangnya, kita pasang di sana. Beruntung kalau misalkan ternyata letaknya itu kita bisa sesuaikan di bagian join gitu ya. Kalau bagian join maka kita bisa langsung pasang di tempat tanpa perlu ke pabrik. Tetapi perlu dipahami bahwa untuk case tiang pancang ini ada kesulitan tambahan di mana kedalaman ini menjadi tanda tanya. Tanda tanya dalam artian betul di desain kita bisa tahu, kita bisa taruh letakan dia kedalamannya sekian. Tetapi dalam proses konstruksi ada kemungkinan kedalaman rencana kita itu tidak tercapai. Jadi pada case tiang pancang limitasinya adalah itu, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakainya end bearing gitu ya di ujung, harusnya bisa gitu ya selama kriteria pancangnya adalah final set. Nah, tetapi juga perlu dicek apakah friksinya di atasnya itu mampu membalansi end bearingnya. Tuh, jadi pada case tiang pancang ada limitasi tersebut. Ini pada tiang pancang beton, bagaimana kalau pada tiang pancang baja? Nah ini, tiang pancang baja juga bisa, gitu ya, tiang pancang baja. Karena ini si selnya adalah langsung besi, nah beruntungnya jadi dia bisa langsung direct weld pada tiang baja. Nah ini contohnya pengaplikasian pada tiang baja gitu. Jadi dia bisa langsung dipasang, dilas gitu ya. Harapannya pertanyaan-pertanyaan tadi sih terakomodir gitu ya Pak di sini. Gitu. Keuntungan, limitasi dan juga aplikasi lainnya. Gitu.
Oke, di topik keempat mungkin ini topik yang paling menarik gitu ya, dan banyak juga case-case